biasa, Allah. Coba sekali lagi. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah pada semangat. Baiknya berdoa dulu. Di sini siapa ketua muridnya? Ya, silakan pimpin dulu doa. Duduk siap. Siap kembali dalam ham. Sebelum belajar mari kita doa dimulai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita absen dulu. Ai Nura Stuti hadir. Ai Raisa hadir. Arif Hasan hadir. Atem Sofian hadir. Baik, Bapak di sini akan meneruskan materi yang minggu lalu. Masih ingat gak materi mata pelajaran Quran hadis minggu lalu? Masih? Mungkin Bapak akan mengulang beberapa materi yang minggu kemarin. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Di sini ada beberapa sub materi yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian. Yang kedua yaitu mengenai adab dan etika kepada kedua orang tua. Yang ketiga yaitu berbakti sepanjang masa. Dan yang terakhir yaitu keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Yang pertama yaitu mengenai pengertian. Ada yang tahu gak pengertian berbakti kepada orang tua? Tidak ada. Nah, berbakti kepada kedua orang tua biasa disebut yaitu birrul walidain. Coba baca. Ada yang tahu artinya? Arti dari birrul walidain yaitu birrul artinya yaitu baik, dan walidain kedua orang tua. Birrul walidain yaitu dua orang tua. Berbuat baik itu ada beberapa macamnya. Yang pertama berkata baik, terus berbakti, baik kepada orang tua, membantu itu termasuk kepada perbuatan baik kepada orang tua juga. Nah, dari pengertian berbakti kepada kedua orang tua, di sini ada yang namanya berbakti. Berbakti di sini yaitu berkata baik, lemah lembut, berkata baik dan lemah lembut, dan mentaati. Maksud dari mentaati yaitu menjalankan semua perintah kedua orang tua. Sebelum dilanjutkan ke materi yang selanjutnya, Bapak ingin bertanya, mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Ada yang tahu nggak? Mengapa?
Karena surga ditapaki ibu. Ada lagi yang ingin menjawab? Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Coba. Yang merawat kita, terus apa? Membesarkan kita. Yang membesarkan kita, boleh. Nah, jawaban anak-anak semua itu betul. Cuman kita tunda saja, nanti kita akan jawab di akhir. Nanti Bapak akan jawab. Berbakti kepada kedua orang tua adalah mentaati semua perintahnya dalam konteks kebaikan. Tapi jangan karena kita harus taati kedua orang tua, ketika orang tua menyuruh kita untuk maling, kita mentaatinya. Oh jangan seperti itu konteksnya. Contoh, ketika kita disuruh belanja ke warung, siapa yang suka menolak? Nah, bagus jujur. Coba siapa lagi? Bagus. Maksudnya bagus kan bukan bagus menolaknya, bagus jujurnya. Pastilah kalian semua juga pasti mengalami ketika orang tua menyuruh, kadang kita kesel, kadang kita gak mau, apalagi lagi posisi enak, betul tidak? Betul. Kadang kita suka menolak. Nah nanti kita bahas bagaimana hukumnya ketika kita menolak perkataan orang tua. Nah, yang kedua yaitu mengenai adab dan etika kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Quran surat, ada yang tahu enggak? Al-Isra. Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu iyyahu wa bil walidayni ihsana. Di situ Allah menyuruh kita semua agar berkata baik, lemah lembut kepada kedua orang tua. Nah, ada beberapa adab dan etika. Coba Bapak ingin bertanya, adab ketika bertemu dengan orang tua gimana? Senyum. Sopan santun, betul. Nah, ada beberapa keutamaan yang Allah jelaskan bahwasanya di dalam adab dan etika ketika kita disuruh oleh orang tua, kita tidak boleh mengucapkan upin. Bukan upin ipin. Upin mah upe, kalau ini mah f, jadi upin. Nah, upin ini coba tulis. Upin ini artinya yaitu berkata berkata ketika disuruh oleh orang tua itu tidak boleh, sangat dilarang oleh Allah. Tuh, dari kata saja kita sudah mendapat dosa. Apalagi mencaci mereka, terus berkata kasar kepada mereka, itu sangat tidak boleh. Bahwasanya ketika kita membantah kedua orang tua, maka jalan kehidupan kita akan terasa sempit. Di sini anak-anak semua punya cita-cita nggak? Punya cita-cita, pasti ya. Coba yang paling depan cita-cita jadi apa? Punya cita-cita? Jadi apa cita-citanya? Dokter. Terus temannya? Dokter sama dokter. Masya Allah. Nah, dokter itu salah satu cita-cita yang paling mulia. Kenapa disebutkan mulia? Karena kita menolong orang-orang yang lagi sakit. Betul tak? Betul. Menolong orang yang lagi sakit itu salah satu pekerjaan yang paling mulia. Di dalam menggapai cita-cita juga kita harus mendapatkan ridho kedua orang tua. Nah, ketika kita membantah kedua orang tua, berkata kasar, otomatis jalan untuk menuju cita-cita kita akan terhalang.
Karena di dalam keutamaan ini terdapat ridhonya orang tua. ridhonya orang tua. Sedangkan di dalam hadis riwayat Tirmizi menjelaskan ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Ketika kalian meminta ridho orang tua, lalu orang tua kalian mendoakan kalian dengan ikhlas, dengan ridho, maka apapun yang kalian mau, apapun semua masalah yang kalian hadapi akan lancar. Coba minta ridhonya orang tua. Ketika kita ujian belum? Sudah. Ketika kita ujian, kita meminta doanya, doa orang tua, karena doa orang tua itu saja tidak terhalang itu doanya orang tua mah tidak terhalang. Sampai situ paham tidak? Untuk menambah semangat sebelum masuk kepada materi yang selanjutnya, coba kita ice breaking dulu dengan tepuk semangat. Ada yang tahu nggak tepuk semangat? Tahu. Contoh. Coba tepuk semangat. Laki-lakinya kurang semangat. Belum sarapan? Abang-abangnya mana abang-abang? Belum datang MBG. Baik, kita langsung lanjut kepada berbakti sepanjang masa. Apa yang dimaksud berbakti sepanjang masa? Bahwasanya kita berbakti kepada kedua orang tua itu tidak ada masanya. Bahkan ketika kita lahir sampai kita mau meninggal juga kita harus berbakti kepada orang tua karena sepanjang masa. Maaf nih, mohon maafnya kalau di antara kalian ada yang sudah tidak mempunyai orang tua. Nah, jangan kalian anggap bahwasanya kedua orang tua kalian sudah meninggal sudah tidak bisa berbakti. Itu salah. Karena ketika kedua orang tua kita sudah meninggal juga kita masih bisa berbakti kepada mereka dengan cara berdoa. Karena ada 3 hal yang bisa membantu atau meringankan ketika kita di alam kubur. Yang pertama yaitu amal jariah. Yang kedua anak soleh. Nah, kalian harus jadi anak soleh agar bisa mendoakan orang tua. Jadi ketika orang tua kalian sudah meninggal, pasti bakal meninggal semua juga. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran juga. Belum nafsin dari betul. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jangankan manusia, sirup, kodok bisa meninggal, bisa mati. Gitu. Nah, salah satu berbakti kepada orang tua kita ketika orang tua kita sudah meninggal yaitu salah satunya mendoakan. Ada yang tahu nggak doa kepada orang tua? Allah. Coba baca bareng-bareng. Di dalam berbakti sepanjang masa ada beberapa yang perlu kalian ketahui, khususnya untuk orang tua yang masih ada. Yang pertama yaitu merawat dengan sepenuh hati. Yang kedua
Yang ketiga apa? Mencintai masuk. Terus mentaati bisa. Menjaga maksudnya kepada merawat. Nah, yang paling utamanya yaitu meringankan beban. Kalian pernah berpikir nggak bahwasanya kalian beban orang tua? Nah, jangan merasa kalian itu beban untuk orang tua. Kalau kalian merasa beban untuk kedua orang tua, apa yang harus kalian lakukan? Berusaha apa? Menghapus orang tua agar atau menghapus diri sendiri agar tidak membebani. Menjadi lebih baik. Nah, berusaha menjadi lebih baik. Terus, nah itu salah satunya berbakti juga. Ketika kita berbakti, terus membantu kedua orang tua, itu sudah meringankan beban. Karena tidak bisa kita membalas jasa kedua orang tua. Mau seberapa kita berusaha untuk membalas jasa kedua orang tua, apalagi seorang ibu melahirkan kalian, taruhannya nyawa, tidak akan bisa membalas. Nah, atau tidak bisa membalas, perihal tidak bisa membalas, kita harus bisa membantu mereka dengan cara berbakti, membantu pekerjaan rumahnya. Kalian suka membantu pekerjaan rumahnya orang tua nggak? Siapa yang suka ngepel? Itu laki-laki bagus. Siapa nama? Rizky. Wah, Rizky atau Rizky. Namanya bagus. Nah, jadi itu materi yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan sekarang. Mudah-mudahan setelah kalian mempelajari materi yang Bapak sampaikan, kalian dapat menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi menyangkut dengan orang tua. Sampai sini paham? Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran, yang pertama Bapak ingin perwakilan dari kalian untuk menjelaskan kembali materi yang Bapak sampaikan. Coba untuk saudari Rizka. Pak, sebutkan 3 adab dan etika kepada orang tua. 3 adab. Ya, adab dan etika. Yang pertama, harus apa gitu? Berbuat baik. Berbuat baik. Yang kedua, berbuat santun. Yang kedua apa? Berbuat baik. Sopan santun. Sopan santun. Yang ketiga, membantu orang tua. Betul. Tepuk tangan lah tuh. Tepuk tangan. Nah, ada hadiah. Mungkin segitu yang bisa Bapak sampaikan mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Bapak akan, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menugaskan kalian untuk menulis apa saja contoh berbakti kepada kedua orang tua, minimal 125 contoh, dan di dalam contoh tersebut ada 5 yang harus kalian lakukan. Yang pertama harus kalian lakukan setiap pagi dan laporan. Yang pertama apa? Kepada orang tua. Yang kedua mengucapkan salam. Yang ketiga nama. Yang ketiga membantu membereskan rumah. Yang ketiga jangan bilang ngomong mah. Anu kalimat. Yang kelima apa? Mendoakan orang tua ketika beres sholat. Nah, itu tugas dari Bapak 5 saja. Tadi mau bercatat 5 kalian tulis
contohnya dan kalian praktekkan. Nah, mungkin sekian pemaparan materi yang dapat Bapak sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada materi yang kurang dipahami ataupun kurang jelas gitu. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian mengerti dan dapat kalian praktekkan. Sekian pemaparan materi dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum pulang pimpin dulu doanya. Silakan. Siap. Siap kembali dalam. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dimulai. Sikap berislahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di